5. Doa bersama orang-orang kudus. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki mendatangi mereka. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka ditangkap dan dimasukkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya, karena hari telah malam. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu, banyak yang menjadi percaya. Sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini, "Dengan kuasa mana atau dalam nama siapa kamu melakukan hal itu?" Lalu Petrus yang penuh dengan Roh Kudus menjawab mereka, "Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu perbuatan baik kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa mana orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dalam keadaan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, namun ia telah menjadi batu penjuru. Tidak ada keselamatan di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka. Dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Setelah mereka menyuruh rasul-rasul itu meninggalkan ruang sidang, berundinglah mereka dan berkata, "Tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini? Sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan suatu mukjizat yang mencolok dan kita tidak dapat menyangkalnya. Tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersebar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka, supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu." Setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, "Silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah, sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan dengar." Mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu, tetapi akhirnya melepaskan mereka juga, sebab sidang itu tidak melihat jalan untuk menghukum mereka karena orang banyak memuliakan nama Allah berhubung dengan apa yang telah terjadi. Sebab orang yang disembuhkan oleh mukjizat itu sudah lebih dari 40 tahun umurnya. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka,
bersama-sama kepada Allah. Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Oleh Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa gusar bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka reka hal yang sia-sia. Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan sejak semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Sekarang, ya Tuhan, lihatlah ancaman-ancaman mereka dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian sepenuhnya untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang dan adakanlah tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua dipenuhi oleh Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Kumpulan orang yang telah percaya itu sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam anugerah yang melimpah-limpah, sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, casing base para setiap orang, striving keperluannya. Kisah para Rasul pasal 4. Ini kisah yang membangkitkan semangat dan kita pasti akan ingin melanjutkan membacanya lagi dan lagi. Namun peristiwa-peristiwa di dalamnya juga bisa terjadi pada masa kini. Suatu ketika saya melihat-lihat isi rak buku saya dan saya menyadari bahwa banyak buku bertopik doa mengandung kata pribadi dalam judulnya. Ada buku A Private House of Prayer, Rumah Doa Pribadi, karya Leslie Weatherhead, dan buku A Diary of Private Prayer, Catatan Harian Doa Pribadi, karya John Bailey. Tanpa berlama-lama dengan urusan judul, saya akan mengulangi yang sebelumnya telah saya sampaikan bahwa tidak ada doa yang bersifat pribadi sendirian saja bagi orang Kristen, dan dalam pola pikir Kristen, doa setidaknya terdiri dari 4 pribadi. Sebagai orang Kristen, kita tidak mungkin berdoa tanpa setidaknya ada 4 pribadi, Bapa, Anak, Roh Kudus, dan diri sendiri. Namun saya khawatir orang-orang akan segera mulai berdoa pribadi sendirian saja. Kita telah melihat intervensi yang dilakukan iblis yang ingin menyusup dan merusak situasi doa dengan membawa kuasa jahat dan antek-anteknya, tetapi saya yakin para malaikat pun terlibat. Kita berdoa bersama para malaikat, penghulu malaikat, dan seluruh penghuni surga. Sekarang saya ingin memikirkan dimensi berdoa bersama orang-orang kudus. Saya yakin kita tidak mungkin berdoa tanpa mereka. Seperti telah disebutkan sebelumnya, Yesus berkata bahwa jika kita akan berdoa secara pribadi, kita harus masuk ke dalam kamar, menutup pintunya tanpa ada orang lain lalu berdoa. Namun itu berarti berdoa bersama orang-orang kudus, karena doa yang diajarkan Yesus itu berbunyi, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, meskipun secara jasmani hanya ada tubuh kita di dalam kamar itu. Kita berdoa bersama orang-orang kudus. Dengan kata lain, begitu menjadi orang Kristen, kita berhenti hidup sendirian saja.
Kita menjadi anggota dari suatu tubuh dan tubuh itulah yang berdoa meskipun ketika kita secara fisik sendirian saja. Doa pribadi yang sendirian saja hanya dilakukan oleh agama-agama lainnya. Agama-agama lain juga berpikir bahwa kita hanya membutuhkan dua pribadi untuk berdoa, diri sendiri dan Tuhan. Dalam Alkitab, doa korporat, doa bersama adalah doa, dan meskipun tubuh kita secara jasmani hanya seorang diri, semua doa adalah doa korporat juga, doa seluruh orang kudus. Kebenaran itu pun muncul dalam perbuatan Yesus sendiri. Seringkali termasuk ketika dia berdoa secara pribadi dengan Bapanya, Yesus tidak sendirian saja. Pikirkan kembali Lukas 9 ayat 18 yang menunjukkan bahwa ketika Yesus berdoa sendiri, ada murid-muridnya bersama dia. Saat Yesus ingin berdoa secara pribadi dan sendiri, dia pun mengajak Petrus dan Yakobus dan Yohanes untuk mendukung dirinya. Hal yang demikian itu sangat sering terjadi. Salah satu doa Yesus ada di dalam Yohanes 17. Doanya kepada Bapa pada malam sebelum dia wafat yang sangat intim dan sangat pribadi. Bapa, aku bersyukur kepadamu untuk kemuliaan yang telah kumiliki bersamamu sejak sebelum dunia dijadikan. Dan aku bersyukur karena engkau akan memberikan kemuliaan itu kembali kepadaku. Dan aku bersyukur kepadamu untuk hal ini dan untuk hal itu. Nah, di mana Yesus berdoa seperti itu? Dia berdoa bersama orang-orang kudus dengan murid-muridnya juga hadir di situ. Kemudian di Taman Getsemani saat dia akan bergumul dalam pertempuran terpenting dalam kehidupannya, Yesus meminta para murid untuk tidak tidur, untuk berjaga-jaga dan berdoa. Itu berarti dia berkata, dia ingin bersama orang-orang kudus berada di tengah-tengah mereka untuk mendapatkan bantuan dan dukungan dari mereka. Yesus saja membutuhkan hal-hal itu, maka tentu kita juga membutuhkannya, dan doa bersama orang-orang kudus sangatlah penting. Pikirkan pula perbuatan Yesus, bukan hanya perkataannya. Doa selalu merupakan doa korporat. Ingatlah bahwa setiap kali Anda mulai berbicara kepada Bapa, Anda bergabung dengan ribuan orang lain yang juga melakukannya. Jika Anda berdoa dengan suara keras dan setiap orang lain itu juga berdoa dengan suara keras, Tuhan tetap mendengar setiap doa tanpa tercampur aduk. Kita bergabung dengan orang-orang kudus lainnya. Saya akan membahas perihal berdoa bersama orang-orang kudus ini secara sangat singkat dan sangat sederhana dari 4 sudut pandang. Pertama, dasar Alkitabiah untuk berdoa bersama. Kedua, keuntungan tambahan dari berdoa bersama. Ketiga, masalah praktis pada berdoa bersama. Seperti Anda, saya pun amat menyadari masalah-masalah itu. Dan keempat, yang saya sebut lingkaran konsentrasi pada berdoa bersama. Yang pertama, mari kita lihat dasar Alkitabiahnya, dan saya akan menggunakan bagian Perjanjian Baru saja. Ada 4 bagian dalam Perjanjian Baru yang saya ingin kemukakan sebagai rujukan. Kitab-kitab Injil, Kisah Para Rasul, surat-surat dan Wahyu. Tahukah Anda bahwa dalam setiap bagian itu berdoa bersama lebih sering muncul daripada berdoa sendirian? Hampir semua janji di dalam kitab-kitab Injil ditujukan untuk orang-orang yang berdoa bersama, bukan yang berdoa sendirian. Praktik hidup dalam Kisah Para Rasul hampir selalu melibatkan berdoa bersama, bukan berdoa sendirian. Catatan peristiwa dalam kitab surat-surat pun hampir selalu melibatkan doa bersama. Yang terakhir, nubuat dalam kitab Wahyu pun berisi tentang orang-orang yang berdoa bersama. Semuanya itu tentu penting. Coba kita awali dengan melihat janji-janji dalam kitab Injil. Salah satu contohnya, Yesus berkata, "Lagi pula aku berkata kepadamu,
Jika dua orang dari antara kamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ Aku ada di tengah-tengah mereka. Itu tentu janji yang tidak mungkin kita minta penggenapannya jika kita tidak berdoa bersama 1 atau 2 orang lainnya. Janji itu harus kita anggap tidak ada jika kita selalu berdoa sendirian saja. Padahal janji itu bersumber dari Tuhan Yesus sendiri. Lalu ketika mempelajari Injil Yohanes pasal 14, 15, dan 16, saya menemukan hal penting untuk pemahaman kita. Pada malam sebelum Yesus wafat, dia memberikan instruksi kepada para muridnya tentang doa, melebihi pada kesempatan-kesempatan lainnya. Yesus ingin mengajar mereka cara berhubungan dengan Bapa setelah dia tidak bersama mereka kelak. Sebenarnya mereka telah hidup bersama Bapa selama 3 tahun karena Yesus berkata, "Siapa saja yang telah melihat Aku, dia telah melihat Bapa." Saat itu Yesus akan meninggalkan mereka dan dia ingin mereka belajar menjaga hubungan dengan Tuhan, maka dia memberikan janji-janji yang spesifik kepada mereka. Setiap janji itu mengandung kata-kata dalam nama-Ku. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam nama-Ku, Aku akan melakukannya. Ketika saya membaca bagian itu dalam bahasa Yunani, saya jadi tahu lebih banyak. Dalam bahasa Inggris, kata ganti you, kamu, kalian, sama saja bentuknya baik maknanya tunggal atau jamak. Maka kita tidak tahu yang mana yang Yesus maksud ketika membacanya dalam Alkitab bahasa Inggris. Namun dalam bahasa Yunaninya kita tahu setiap kali di dalam janji-janji tentang doa itu kata yang dipakai bermakna kalian, yaitu jamak. Yesus tidak berkata jika ada di antara kamu atau kamu masing-masing meminta sesuatu dalam nama-Ku, tetapi jika kalian bersama-sama meminta sesuatu dalam nama-Ku, bukankah ini memberikan pencerahan bagi pemahaman kita? Makna jamak dan kebersamaan ini sejalan dengan bagian jika 2 atau 3 orang berkumpul. Ada hal yang istimewa pada doa bersama. Menurut janji-janji itu, 3 orang yang berdoa sendiri-sendiri secara terpisah tidak dapat mencapai yang dicapai oleh 3 orang yang berdoa bersama. Selanjutnya kita akan melihat cara hidup yang praktis dalam kisah para rasul. Apa yang sedang dilakukan para murid selama 10 hari setelah kenaikan Tuhan Yesus dan sebelum hari Pentakosta? Mereka berdoa, tetapi bagaimana cara mereka berdoa? Apakah mereka masing-masing masuk ke kamar tertutup lalu berkata, Tuhan penuhi saya dengan Roh Kudus-Mu? Bukan demikian. Mereka semua berkumpul bersama-sama dan berkata, Tuhan penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, dan berdoa meminta Roh Kudus lebih besar kuasanya jika dilakukan bersama-sama daripada sendirian. Ada terlalu banyak orang saat ini yang ingin dipenuhi Roh Kudus sendirian saja. Mereka ingin kepenuhan Roh Kudus terjadi secara pribadi saja, karena malu jika mengalaminya di tengah-tengah orang lain. Berkumpul bersama menghasilkan kuasa. Kumpulkan 120 orang untuk berdoa bersama sampai Tuhan memenuhi mereka semua dengan Roh Kudus. Maka sesuatu pasti terjadi. Dalam kisah para rasul pasal 1, mereka tidak berdoa sendirian masing-masing secara terpisah. Mereka berkumpul bersama. Maria ibu Yesus pun ada di sana. Dia tidak tahu bahwa dirinya akan dipenuhi Roh Kudus dan akan berbicara dalam bahasa-bahasa lain, tetapi lalu mengalaminya. Roh Kudus turun atasnya untuk kedua kalinya, dan kali itu dia merupakan bagian dari tubuh korporat orang-orang yang juga sedang berdoa. Lalu dalam kisah para rasul pasal 2, ada 3.000 orang bertobat sebagai hasilnya.
Jika Anda dapat mengumpulkan 120 orang untuk berdoa bersama setiap hari, pasti akan ada sesuatu yang terjadi. Sekarang mari perhatikan apa yang terjadi. Setelah membaptis para petobat baru itu, para murid mengajar mereka untuk melanjutkan hidup sebagai orang Kristen. Apa saja yang diajarkan? Para murid mengajar mereka berkumpul bersama untuk mendengarkan pengajaran, untuk bersekutu, untuk memecahkan roti, dan untuk berdoa sejak awal mula perjalanan iman itu. Itu menarik. Balik halaman Alkitab Anda dan temukan catatan yang indah tentang pertemuan doa mereka. Salah satunya disebutkan dalam Kisah Para Rasul pasal 4. Mereka telah dilarang untuk menyebut nama Yesus lagi. Maka mereka berkumpul bersama dalam pertemuan doa, dan Anda tentu tahu apa yang mereka doakan. Mereka berkata, Tuhan, tolong kami untuk lebih berani berbicara tentang nama Yesus. Mereka tidak berkata, Tuhan, tolonglah kami untuk berdiam diri, atau Tuhan, tolong kendalikan kami. Mereka berkumpul bersama, dan dalam perkumpulan bersama itu berdoa meminta keberanian. Saat kita sedang sendirianlah iblis akan menjatuhkan kita satu persatu, padahal saat kita sedang berdoa bersama-sama meminta keberanian untuk berbicara, kita akan menerimanya. Berkumpul dan berdoa bersama-sama meminta keberanian adalah dukungan yang kita butuhkan. Bahkan sebenarnya saya yakin harus ada setidaknya 2 orang Kristen di setiap lokasi. Orang Kristen yang sendirian saja akan lemah. Kita membutuhkan 2 orang percaya di mana kita berada. Di kantor, jika Anda hanya seorang diri sebagai orang Kristen, berdoalah meminta agar Tuhan mengirimkan 1 orang Kristen lagi untuk berada di sana bersama Anda, sehingga setidaknya ada 2 orang yang dapat berdoa bersama. 1 orang mengalahkan 1000 musuh, tetapi 2 orang mengalahkan berlaksa-laksa. Saya tidak mampu menjelaskan matematika Tuhan, tetapi demikian itulah kebenarannya. Kemudian dalam pasal 8, kita sekali lagi menemukan catatan tentang berdoa, meminta penyataan kuasa Roh Kudus yang dilakukan bersama-sama. Mereka tidak berdoa sendirian atau terpisah masing-masing. Mereka berdoa bersama. Lanjutkan membaca ke Kisah Para Rasul 12 yang mencatat pertemuan doa yang menurut saya paling lucu. Ada seseorang yang sedang dipenjara, Petrus. Lalu murid-murid itu semuanya berkumpul dalam pertemuan doa untuk mendoakan Petrus. Ketika mereka sedang berdoa, pintu ruangan diketuk dari luar. Salah satu murid wanita bangkit dari tempat duduknya, membuka pintu, kemudian memberitahu mereka semua bahwa yang datang itu Petrus. Mereka berkata, tidak mungkin. Kita sedang mendoakan dia dan dia sedang ada di penjara. Terserah saja Anda memaknainya bagaimana. Tetapi bagi saya itu adalah pendapat yang kurang iman. Mereka tidak percaya bahwa doa mereka dijawab secepat itu, yaitu langsung dalam kejadian ketukan di pintu itu. Yang jelas, seperti mereka berdoa bersama bagi orang-orang yang dipenjara, kita pun dapat berdoa bersama bagi orang-orang yang dipenjara. Bacalah kisah-kisah lainnya. Ada kumpulan murid yang berdoa bersama, lalu Tuhan memanggil misionaris. Saya harus mengatakan buktinya kepada Anda. Setiap gereja yang mengutus misionaris ke negara-negara lain adalah gereja yang berdoa bersama. Ketika gereja berdoa bersama, Tuhan akan memisahkan orang-orang untuk melakukan tugas-tugas khusus. Mari kita lanjutkan dengan kitab surat-surat. Pernahkah Anda menghitung dalam surat-surat Paulus berapa kali dia meminta pembacanya untuk berdoa? Lalu
Tahukah Anda bahwa setiap kali dia meminta pembacanya berdoa, dia selalu menggunakan kata berbentuk jamak yang bermakna kalian, dan dia selalu mengatakan sesuatu yang mengandung arti. Dia ingin para pembaca itu bukan hanya mengingatnya dalam doa pribadi, melainkan juga agar mereka berkumpul dan mendoakannya bersama-sama. Dalam Alkitab bahasa Yunani, semua itu terlihat lebih jelas daripada dalam Alkitab bahasa Inggris. Yang terakhir, mari kita lihat nubuat-nubuat di dalam kitab Wahyu. Hari-hari terakhir akan menjadi sangat berat bagi gereja Kristus. Mereka akan mengalami tekanan, antikristus akan memerintah, dan akan terjadi penganiayaan yang nyata. Apa yang akan gereja jadikan pertahanan terhadap kedatangan masa yang berat itu? Tak lain, pertahanan itu adalah dupa dari doa-doa para orang kudus. Dupa yang naik dari orang-orang kudus yang berkumpul bersama ini tercatat di dalam kitab Wahyu. Mereka berdoa bersama dan saling menopang di dalam doa. Doa bersama mereka itu mendatangkan keamanan, dan mereka saling mendukung dalam menghadapi serangan musuh. Musuh sangat suka memisah-misahkan kita, lalu menjatuhkan kita satu persatu. Hal itu menjadi dasar Alkitabiah yang penting bagi kita. Ada banyak bagian dalam Perjanjian Baru yang menyebut tentang doa secara sendiri, tetapi ada jauh lebih banyak bagian yang menyebut tentang doa bersama. Mari kita lihat keuntungan-keuntungan tambahannya sekarang. Apa yang dapat dihasilkan dari doa bersama dalam kesatuan yang tidak dapat dihasilkan dari doa pribadi secara terpisah, selain janji Kristus sendiri bahwa Dia akan hadir di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam namanya. Saya menemukan 3 keuntungan itu. 1, doa itu menjadi sekolah. 2, doa itu menjadi perapian. 3, doa itu menjadi pembangkit tenaga listrik. Pertama, doa itu menjadi sebuah sekolah. Saya telah belajar begitu banyak hal tentang doa dari mendengarkan orang lain berdoa. Jauh melebihi dari semua buku tentang doa yang saya miliki, atau dari semua khotbah tentang doa yang saya dengar. Mendengarkan orang lain berdoa memberikan pelajaran tentang berdoa dengan cara yang sangat unik. Hal itu memberikan dorongan untuk kita sendiri berdoa, membuka berbagai kemungkinan baru, dan kita jadi berpikir, wah, saya sebelumnya tidak pernah berpikir untuk berdoa seperti itu, atau mendoakan hal itu. Hal itu membuat kita ingin memperluas jangkauan doa kita sendiri. Itulah sebabnya saya bersyukur kepada Tuhan untuk kelompok-kelompok yang saya bisa bergabung dan mendengarkan doa-doa orang kudus. Menyaksikan doa-doa itu dinaikkan oleh orang-orang kudus, entah bagaimana membantu memperbaiki doa kita sendiri. Kita jadi berhenti mendoakan hal-hal yang bersifat hanya untuk kepentingan diri sendiri. Kita jadi mendapatkan visi yang lebih besar. Kita jadi mendoakan hal-hal yang lebih besar. Kita jadi terangkat keluar dari kebobrokan rohani kita sendiri. Karena ragam kepribadian manusia memperkaya pemahaman kita sendiri akan doa. Kedua, berdoa bersama mengubah doa menjadi perapian. Saya akan jelaskan maksudnya. Jika kita mengambil sebongkah arang yang membara dari dalam nyala api, lalu meletakkannya di tempat lain sendiri saja, kita bisa melihat dampaknya. Potensinya untuk menjadi panas tidak berubah, tetapi arang itu justru menjadi dingin. Di dalam dirinya, arang itu masih merupakan bahan bakar yang bisa menyala, tetapi toh arang itu menjadi dingin. Jika kita cepat-cepat mengembalikannya ke dalam tumpukan arang lainnya dalam perapian, arang itu akan memanas kembali. Martin Luther mencatat dalam jurnal hariannya, di dalam rumah saya sendiri tidak ada rasa hangat maupun semangat yang saya rasakan. Tetapi di gereja,
dengan jemaat yang berkumpul bersama-sama, ada nyala api di dalam hati saya yang menghasilkan terobosan. Tokoh besar reformasi itu sungguh jujur ketika menuliskan pengakuan itu. Dia berkata, saya perlu berada di dalam perapian. Jika kita mengalami kondisi dingin dalam kehidupan doa pribadi, jika kita merasa langkah kita berat, sudah pasti kita perlu masuk ke dalam perapian, bergabung dengan bongkah-bongkah arang lain yang panas, agar nyala bara itu dapat tertular kepada kita dan membangkitkan kita kembali dalam kehidupan doa. Sekali lagi, yang pertama, doa bersama adalah sebuah sekolah yang memberikan pelajaran dari mendengarkan doa orang lain. Dan yang kedua, doa bersama adalah sebuah perapian yang menjadi sarana penularan bara api dan panas bagi diri kita. Lalu yang ketiga, doa bersama adalah sebuah pembangkit tenaga listrik. Setiap kali saya memberanikan diri untuk keluar dari lingkup kemampuan saya sendiri, ada pakar di bidang lain yang saya masuki itu muncul. Namun, menurut pemahaman saya, kabel yang membawa daya listrik terbuat dari kawat-kawat kecil yang dijalin bersama-sama. Dalam jalinan gabungan itu, kawat-kawat itu jadi sanggup membawa dan menyalurkan daya listrik yang jauh melebihi yang menjadi kapasitasnya jika sendiri saja. Perhatikan saja saat berikutnya Anda menggunakan kabel listrik. Bukankah kabel itu terdiri dari jalinan kawat-kawat kecil? Jalinan bersama itu menyalurkan daya listrik yang besar, dan itu serupa dengan doa. Tuhan menetapkan doa dengan serius untuk jika digabungkan bersama-sama dari yang sendiri-sendiri dapat mendatangkan kuasa yang jauh lebih besar karena kondisi gabungan itu. Jangan tanyakan kepada saya cara kerjanya, tetapi tampaknya itu merupakan salah satu bentuk hukum alam seperti yang disebut oleh Henry Drummond yang kali ini berlaku dalam alam rohani. Bertahun-tahun lalu ada sebuah gereja di Shanghai yang hanya terdiri dari 60 orang jemaat dan mereka tetap pada kondisi dan jumlah itu tanpa ada apapun yang terjadi. Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka membagi 60 orang itu menjadi 10 kelompok masing-masing berisi 6 orang. Sebagian orang mungkin akan berkomentar itu terlalu mekanis. Itu mengambil alih pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh Roh Kudus. Wah, saya sendiri akan lebih suka menjadi bagian dari gereja di Shanghai itu. Karena alasan yang kini akan saya ceritakan. Gereja itu menganggap setiap anggota jemaatnya siap berdoa bersama dalam kelompok. Memang itu sekadar asumsi, tetapi mereka benar-benar melakukannya. Mereka berkata bahwa karena itu merupakan bagian yang normal dalam kehidupan kekristenan Perjanjian Baru, tentu aneh jika ada anggota jemaat yang tidak mau bergabung dalam pertemuan doa bersama. Gereja itu lalu menetapkan jadwal doa bersama selama 1 jam pada hari kerja. Saya tidak tahu bagaimana cara para anggota jemaat itu mengatur pelaksanaannya pada hari kerja. Menurut saya karena kebanyakan dari mereka bekerja sendiri atau bekerja di ladang, mereka dapat mengatur jadwal kerja mereka. Salah satu kelompok 6 orang berdoa pada pukul 8 sampai pukul 9 pagi. Lalu kelompok berikutnya pada pukul 9 sampai pukul 10 pagi dan seterusnya dalam sepanjang hari. Sehingga setiap hari dan setiap malam selalu ada doa yang berkelanjutan oleh salah satu kelompok. Pada tahun itu, sejak hari pertama mereka mulai melakukan doa kelompok bergiliran itu, ada 114 orang yang dibaptis. Lalu pada tahun berikutnya ada 200 orang yang dibaptis. Satu-satunya perubahan yang mereka lakukan
Dalam situasi stagnan yang ada adalah berkumpul untuk berdoa bersama. Bukan dalam pertemuan doa akbar seluruh jemaat, melainkan dalam kelompok 6 orang. Lalu dampak itu terjadi. Menarik sekali. Saya menantang Anda untuk mencobanya juga. Di negara saya sendiri kami butuh meningkatkan persentase orang Kristen. Jika angka orang Kristen mencapai 5% dari populasi, orang Kristen dapat ikut mengubah opini publik dan dengan demikian mengubah tren publik. Bagaimana caranya agar hal itu terjadi? Tidak butuh waktu lama jika kita menerapkan cara seperti yang dilakukan oleh gereja di Shanghai itu. Saya menantang Anda untuk melakukan hal yang sama itu. Ketika di Kanada, saya bertemu dengan Dr. Donald McGavran, pria bertubuh kecil, yang lurus dan cerdas, yang mengabdikan sebagian masa hidupnya untuk mempelajari banyak buku dan menulis tentang satu topik saja, bagaimana agar gereja bertumbuh. Dia telah berkeliling dunia, menganalisis, memeriksa, mempertanyakan, mengamati, dan mewawancara tentang bagaimana gereja mengalami pertumbuhan, lalu menghasilkan banyak tulisan mengenai topik itu. Dia tidak pernah menyajikan jawaban yang terlalu disederhanakan. Menurutnya, ada berbagai faktor yang berpengaruh. Ada gereja yang memiliki tokoh penginjil besar, ada yang memiliki bangunan yang bagus, dan lain-lain. Tetapi hanya ada satu faktor yang selalu muncul pada setiap gereja yang bertumbuh pesat di seluruh dunia. Gereja-gereja itu memiliki kelompok orang percaya yang berkumpul bersama secara rutin untuk berdoa bagi jiwa-jiwa yang belum percaya dengan menyebut nama-nama mereka dalam nama Yesus. Hal itu tidak dapat dilakukan dalam kumpulan besar atau dalam ruang publik, tetapi dapat dilakukan dalam kelompok dengan 2 atau 3 orang bersama-sama. Berikutnya, saya ingin membahas masalah-masalah praktis dalam hal doa bersama. Karena masalah-masalah itu memang ada. Ada 6 masalah yang akan saya kemukakan dan Anda bisa menambahkan yang lainnya nanti. Saya bisa saja menuliskan daftar 6 jenis orang yang menjadi masalah dalam doa bersama, tetapi hal itu tentu tidak pantas saya lakukan. Yang akan kita bahas adalah masalahnya, bukan orangnya, dan kita semua bisa menyebabkan masalah-masalah itu. Pertama, masalah orang yang tetap berdiam diri. Ketika kita berkumpul untuk berdoa bersama, setiap orang harus siap untuk berdoa. Berdiam diri akan menjadi penghalang dalam doa bersama itu. Biasanya masalah itu timbul bukan karena penyebab fisik. Saya mengenal seorang pria yang gagap begitu parah, lebih daripada orang-orang lain yang saya pernah jumpai. Jika kita menyapanya, selamat pagi, dia akan berjuang pada bunyi lama sekali sebelum dapat menjawab selamat pagi. Namun Tuhan mengendalikan dia. Ketika dia pergi ke pertemuan doa, Tuhan memberikan kemampuan bicara yang fasih, sehingga dia mengalir lancar dalam doanya tanpa gagap sama sekali. Indah sekali. Tuhan belum menyembuhkan gagapnya saat dia berbicara dengan orang lain, tetapi Tuhan sangat ingin manusia berbicara dengan dirinya, yaitu berbicara kepadanya dalam pertemuan doa. Maka Tuhan membebaskan pria itu dari gagap dan doanya mengalir lancar. Saya belum pernah mendengar orang lain berdoa seperti pria itu. Nah, penghalang orang untuk berdoa biasanya bersifat psikologis. Kita mungkin terlalu gugup, takut, ngeri, atau malu bahwa doa kita akan kacau sehingga kita menjadi seperti Firaun yang kerongkongannya tersumbat katak oleh tulah. Kita sibuk berpikir, setelah mulai berdoa, bagaimana caranya saya berhenti nanti? Atau bagaimana kalau saya tidak bisa melanjutkan doa itu?
Atau bagaimana kalau doa saya macet dan pikiran saya tiba-tiba buntu? Atau karena selalu akan ada orang lain yang mampu berdoa jauh lebih baik daripada kita berdoa, kita khawatir orang itu akan membandingkan doanya dengan doa kita dan terus-menerus memikirkannya. Oh, begitu rupanya dia, doanya begitu. Alhasil kita bungkam. Kakek saya, seorang hamba Tuhan, pada suatu hari Minggu pergi untuk makan siang. Keluarga penghuni rumah yang dikunjunginya itu jelas sekali tidak pernah berdoa sebelum makan. Tetapi karena kakek saya memakai kerah putih khas pendeta, si istri meminta suaminya untuk berdoa, "Sayang, kau pimpin doa kita ya." Suaminya langsung tampak terguncang. Lalu dia mulai berdoa, mengutip seluruh Mazmur 23, seluruh doa Bapa kami, lalu terus melanjutkannya tak habis-habis dengan mengutip setiap bagian di Alkitab yang kebetulan dia teringat tanpa tahu bagaimana cara mengakhiri doa itu. Kakek saya adalah orang yang suka bercanda, maka dia tiba-tiba menyahut dengan suara keras, "Amin." Lalu selesailah doa itu. Pria itu malu sekali. Saat orang yang biasanya berdiam diri mengucapkan doa, meskipun doa itu amat sangat sederhana dan pendek, saya seringkali menemukan bahwa doa itu sangat bermanfaat. Doa itu sangat nyata. Hanya saja orang perlu mengatasi penghalang psikologisnya dahulu. Suatu ketika seorang wanita berkata kepada saya akan membuatkan teh untuk di gereja, saya akan menyikat lantai, saya siap melakukan apapun, asalkan jangan suruh saya berdoa di pertemuan doa. Saya pun menjawab, "Tapi apakah sebenarnya Anda ingin berdoa?" Bagi saya itulah pertanyaan sesungguhnya, bukan bisa atau tidak, tetapi mau atau tidak. Wanita itu menatap saya selama beberapa saat, lalu berkata, "Mau, sebenarnya saya mau berdoa. Saya ingin bisa berdoa." Saya lalu berkata, "Baik, maukah Anda mempercayakan diri kepada saya selama 6 minggu? Dia menjawab, "Ya, saya mau." Saya menjelaskan kepadanya bahwa pertemuan doa berikutnya adalah pada minggu selanjutnya dan tugasnya di rumah adalah mengambil kertas kecil dan pensil lalu menulis doa singkat sepanjang 1 kalimat saja dan menulis kata amin di akhirnya. Saya menyuruhnya datang ke pertemuan doa pada minggu selanjutnya itu dan membaca dari kertas doanya itu saat gilirannya berdoa tiba tanpa mengucapkan apapun yang lain. Tugas itu dilakukannya. Doanya singkat tetapi indah yang diucapkannya sebelum lalu tercekat sesaat setelah kata amin. Untuk pertemuan doa minggu selanjutnya, saya menyuruhnya menuliskan doa singkat sepanjang 1 kalimat juga, tetapi kemudian menghafal doa itu. Maka selangkah demi selangkah kami berdoa mengatasi penghalang psikologisnya dalam hal mendengar suaranya sendiri di depan umum, tidak tahu cara mengakhiri doa, dan lain-lainnya. Dalam waktu 6 minggu, dia telah terbiasa berdoa dan dia menjadi suka berdoa. Tuhan ingin menangani penghalang psikologis kita karena dia ingin kita berdoa dan mengambil bagian dalam doa bersama. Tuhan tidak ingin kita memiliki perasaan rendah diri. Di sisi lain, saya yakin ada pula alasan-alasan lainnya mengapa orang bungkam dalam pertemuan doa bersama. Mungkin alasan itu bersifat rohani. Ada orang-orang yang menyimpan kepahitan atau kebencian di dalam hati, sehingga mereka cenderung berdiam diri di pertemuan doa. Orang-orang yang demikian perlu menangani hal-hal yang tersimpan di dalam hati sebelum mengalami kebebasan untuk berdoa. Mereka harus menyingkirkan semua kepahitan dan kebencian itu. Robert Louis Stevenson biasa mengucapkan doa Bapa kami di meja makannya saat akan sarapan bersama keluarganya setiap hari
tanpa ditambah doa apapun lainnya. Suatu hari dia mulai berdoa Bapa kami, lalu berhenti, bangkit, dan berlari ke dapur. Istrinya menyusul dia dan bertanya, "Kau baik-baik saja?" Robert berkata, "Dia baik-baik saja." "Kalau begitu, mengapa kau tidak berdoa sampai selesai?" Si istri bertanya lagi. Dia menjawab, "Saya tidak bisa melanjutkan." Saat istrinya bertanya lagi, "Mengapa tidak bisa?" Dia berkata, "Karena ada seseorang yang saya belum bisa ampuni." Itulah kejujuran. Jika kita berdiam diri karena hal semacam itu, kita harus menanganinya dan membawanya kepada Tuhan. Kita bisa saja memiliki sifat pemarah dan suka bertengkar atau menyimpan sesuatu di dalam hati yang menyebabkan kita tetap bungkam. 1 Timotius 2:8 berkata bahwa kita harus memiliki niat hati yang murni ketika datang berdoa. Masalah yang kedua bersifat praktis. Ada orang-orang yang memang berbicara dengan volume yang tidak terdengar. Kadang orang berdoa seolah berbicara kepada sepatunya sendiri. Jika Anda ikut berdoa bersama karena kasih kepada sesama yang hadir, Anda harus mengangkat kepala Anda dan mengeraskan volume suara Anda. Berbicaralah dengan jelas dan pastikan orang lain yang hadir dapat mendengar suara Anda. Jangan gunakan volume suara yang biasa Anda keluarkan saat berdoa sendirian. Orang-orang perlu ikut berdoa dengan doa Anda itu. Masalah ketiga adalah doa yang terlalu panjang. Durasi waktu konsentrasi untuk mendengar doa satu orang saja dalam pertemuan jemaat, termasuk pertemuan doa bersama, sangatlah singkat. Ada temuan penelitian bahwa pada umumnya kumpulan jemaat tidak dapat berkonsentrasi untuk menyimak doa seseorang lebih dari 1 menit saja. Saya tidak tahu penelitian apa itu tepatnya, dan saya tahu orang-orang tertentu dapat berdoa selama jauh lebih dari 1 menit. Tetapi pada intinya setelah 1 menit dalam pertemuan bersama, orang-orang yang mendengar akan mulai kehilangan konsentrasi satu persatu. Para penyusun Book of Common Prayer, buku doa umum, menyadari hal itu. Maka mereka sengaja menyusun buku doa yang berisi doa-doa untuk durasi konsentrasi kebanyakan orang, yaitu yang sampai sepanjang sekitar 1 menit saja. Prinsip dasarnya sangat sahih. Mereka tahu bahwa lebih baik ada banyak doa yang singkat daripada satu doa yang panjang. Masalahnya dalam reaksi terhadap tekanan politik dari pihak pemerintah tentang buku doa itu, gereja-gereja beraliran bebas menentang doa yang singkat dan buku doa. Menurut saya itu menyedihkan. Buku-buku doa sebenarnya mengandung harta doa yang berharga, yang berlimpah-limpah, dan kita tidak seharusnya kehilangan harta itu. Kita sering mengucapkan doa-doa spontan yang panjang-panjang, lalu berpikir bahwa doa yang demikian itu lebih rohani daripada doa-doa pendek yang dibaca dari buku doa. Meskipun banyak dari doa pendek itu sebenarnya bermakna sangat mendalam. Tuhan yang Maha Kuasa, di hadapanmu semua hati terbuka, semua keinginan diketahui, dan segala rahasia tersingkap. Bersihkanlah pikiran-pikiran di dalam hati kami oleh inspirasi Roh Kudus, agar kami dapat mengasihi Engkau dengan sempurna dan membesarkan nama-Mu yang kudus dengan layak melalui Kristus Tuhan kami. Amin. Itu adalah doa yang indah, yang amat sangat kaya. Berdoa bersama berarti belajar untuk berdoa dengan singkat. Doa yang terlalu panjang membuat orang berhenti menyimak. Saat Sir Wilfred Grenfell masih menjadi mahasiswa kedokteran di London, suatu hari dia pulang dari kampus dan melihat sebuah tenda yang besar. Dia iseng masuk, lalu ternyata itu adalah pertemuan kebaktian kebangunan rohani. Di panggung ada pria yang sedang berdoa dan doanya panjang sekali, tidak kunjung selesai. Wilfred saat itu tidak tertarik sama sekali pada kekristenan
dan dia hanya masuk karena penasaran. Saat itu dia lalu berdiri untuk berjalan menuju pintu. Tepat ketika itulah ketua acara pertemuan kebaktian itu berdiri dan berkata, "Saudara-saudari, mari kita bernyanyi sementara saudara kita ini menyelesaikan doanya." Lalu seluruh jemaat yang hadir pun bernyanyi. Wilfred sangat tersentuh oleh akal sehat sang ketua itu, sehingga dia berkata sendiri, "Saya akan tetap di sini." Alhasil dia bertobat dan kemudian pergi ke Labrador sebagai misionaris. Menurut saya, kisah itu menarik sekali. Menurut Anda? Syukurlah sang ketua acara memotong doa yang amat panjang itu sebelum selesai. Masalah berikutnya adalah doa yang selalu mengikuti pola yang tetap. Ada orang-orang yang selalu berdoa dengan pola yang sama, yang dalam doa spontan pun mengikuti liturgi yang tetap. Ada seorang pria yang biasa berdoa di pertemuan doa bersama setiap minggu. Tuhan, sapulah jaring laba-laba yang kotor di hati kami. Orang-orang sudah bosan mendengarnya, sehingga suatu ketika salah satu orang berdiri menyahutnya, "Tuhan, bunuh saja laba-labanya. Amin." Nah, ada banyak cara untuk menghadapi orang-orang yang selalu memakai pola yang tetap. Menurut saya, Tuhan ingin kita kadang dapat menertawakan diri sendiri. Mungkin Anda pernah mendengar tentang Profesor Norman Snaith. Jika Anda pernah belajar tentang teologi Perjanjian Lama, Anda tentu tahu bahwa dia adalah salah satu pakarnya yang paling terkemuka di Inggris. Dia juga punya cara tertentu yang aneh saat memulai doa bersama di kampus di Leeds. Dia akan masuk ke ruangan kapel kampus, lalu maju ke mimbar doa di depan dan berkata, "Selamat pagi Tuhan." Sebagian mahasiswa terganggu dengan cara itu. Hal itu dilakukannya terus-menerus dan ucapannya selalu sama. "Selamat pagi Tuhan." Pada akhirnya suatu hari saat dia berkata, "Selamat pagi Tuhan," salah satu mahasiswa di baris belakang berseru menyahut, "Pagi, Snaith." Sejak saat itu sang profesor berhenti mengucapkan hal itu. Ada banyak cara yang dapat kita gunakan untuk menghentikan hal-hal semacam itu. Tetapi dalam pengamatan yang lebih serius, memang kita dapat dengan mudah terjebak untuk terpatok pada kata-kata tertentu. Dan hal semacam itu mematikan nyawa pertemuan doa bersama. Saat datang ke pertemuan doa bersama, kita perlu berkata, "Tuhan, perbaharui diri saya pagi ini." Masalah kelima adalah orang-orang yang berdoa di depan umum seperti ketika berdoa sendirian. Itu masalah yang lebih mendalam. Ada orang-orang yang mengucapkan doa-doa yang sebenarnya lebih tepat diucapkan di kamar pribadi mereka sendiri. Yang saya maksud adalah mereka yang suka berkata saya, atau aku saat di depan umum, yang dengan demikian menarik perhatian kelompok kepada diri mereka sendiri dan perjalanan rohani mereka sendiri. Saat berkumpul untuk berdoa bersama, kita seharusnya tidak sibuk dengan diri sendiri. Kita harus berusaha mengucapkan doa yang membantu membawa orang lain bersama kita ke takhta kasih karunia Tuhan. Dengan berhati-hati agar tidak menerjemahkan atau memindahkan doa pribadi kita ke suasana doa bersama di gereja. Yang terakhir, ada masalah berhentinya aliran doa. Yang saya maksud adalah aliran yang Tuhan berikan dalam kelompok yang berdoa bersama menurut pola yang disusunnya dari kumpulan orang itu, sehingga setiap doa mengalir dan berkembang dari doa yang sebelumnya.
mendengarkan aliran doa dengan penuh perhatian, termasuk mendengarkan orang yang berdoa sebelumnya, lalu tahu kapan waktunya untuk diri sendiri masuk ke aliran itu dengan mengucapkan doa singkat. Itulah polanya. Kadang kita sedang berada dalam aliran doa pengucapan syukur, kita sedang mengalir dengan puji-pujian, lalu ada seseorang yang datang terlambat dan langsung mengucapkan doanya, Tuhan, tolong berkati Bu Suryani. Engkau tahu dia sedang dirawat di rumah sakit, sehingga seluruh aliran doa itu tiba-tiba terputus. Ada ruang untuk setiap doa dan Tuhan akan memimpin kita ke waktu yang tepat untuk kita mendoakan Bu Suryani yang sakit itu. Saat berdoa bersama, kita harus ekstra peka dan bertanya, kita sedang dipimpin Roh Kudus ke arah mana dalam doa ini? Dengarkan doa-doa yang terucap sebelum giliran Anda. Jangan sekadar menunggu giliran sambil menahan mulut Anda dan berpikir, siap-siap. Nanti kalau orang-orang berhenti berdoa, saya akan mengucapkan doa saya. Sebaliknya bertanyalah, Tuhan, Engkau ingin saya berdoa kapan dan di posisi mana? Supaya aliran doa itu terus berlanjut dan Anda dapat menyaksikan bahwa Tuhan sanggup memimpin pertemuan doa bersama itu. Nah, semua itu merupakan masalah-masalah praktis. Kita telah mengamati dasar Alkitabnya, keuntungan tambahannya, dan masalah-masalah praktisnya. Kini kita tiba pada lingkaran konsentrasi. Lingkaran tersebut dapat diibaratkan dengan batu kecil yang jatuh ke dalam danau, yang menciptakan lingkaran-lingkaran pada permukaan air yang makin lama makin besar. Lingkaran doa yang pertama berisi 2 atau 3 orang. Jika Anda merasa kesulitan terlibat dalam pertemuan doa yang lebih besar, saya menyarankan agar Anda mencari 2 orang teman lalu berkumpul dan mengajak mereka berdoa bersama, misalnya 2 minggu sekali. Anda dapat berkata, saya cemas jika berkumpul sebanyak 10 atau 12 orang, tetapi kalau hanya dengan 2 teman seperti ini tidak masalah, saya mau belajar berdoa, itulah sel awal lingkaran pertama. Sejujurnya saya lebih memilih ada 100 sel semacam itu daripada satu pertemuan doa yang besar di gereja. Karena sel-sel yang kecil itu memunculkan lebih banyak doa. Pertumbuhan sel adalah hal yang alamiah. Suatu ketika Billy Graham datang ke kota kami. Pada malam pertamanya di kota kami, jumlah orang yang berespons menyambut undangan pertobatannya melebihi jumlah pada malam pertamanya dalam kebaktian serupa yang dilakukannya di kota-kota lain. Dia sendiri tidak memahaminya karena hal itu berbeda dari yang biasa terjadi. Lalu dia mencari tahu sebabnya dan menemukan bahwa ada 2 wanita lajang usia lanjut yang mengalami kondisi cacat fisik dan tidak dapat keluar rumah, tetapi telah berdoa selama 6 tahun meminta agar Tuhan melawat kota mereka. 2 wanita itu berdoa bersama. Billy Graham takjub dengan hasilnya. Itulah sel awal yang kecil. Sebenarnya Petrus pun menyebut dalam suratnya bahwa sel terkecil itu bisa jadi terdiri dari suami dan istri yang berdoa bersama. Lingkaran berikutnya adalah pertemuan doa bersama yang terdiri dari 10 sampai 100 orang. Pada titik itu, masalahnya bisa tiba-tiba timbul, tetapi potensi hasilnya pun hebat. Saya sempat menceritakan sebelumnya tentang gereja di Shanghai, tetapi saya akan menyebutkan lagi bahwa menurut saya, tangki pembakaran harus dihubungkan dengan mesin. Artinya orang-orang dalam pertemuan doa bersama harus terlibat dalam pelayanan praktis di gereja, dan sebaliknya orang-orang dalam pelayanan praktis di gereja harus terlibat dalam pertemuan doa bersama. Jika tidak, kita berisiko mengembangkan 2 jemaat yang terpisah
yaitu golongan Marta dan golongan Maria, padahal keduanya saling membutuhkan. Namun, ada gereja yang berjumlah jemaat besar, dan ada pula waktunya gereja perlu berkumpul bersama secara keseluruhan untuk berdoa. Lingkaran ketiga yang lebih besar adalah ibadah raya umum. Di lingkaran tersebut kita lebih sulit berdoa bersama karena jumlah orangnya terlalu banyak. Mungkin Anda tidak tahu tentang proses penentuan nada dalam gereja. Saya akan menjelaskannya. Sebelum produksi suara dilakukan secara buatan dengan bantuan teknologi, ketika katedral-katedral kuno selesai dibangun, petugas gereja akan memasuki gedungnya, lalu bernyanyi menurut tangga nada. Pada nada yang tepat, gedung itu akan mengeluarkan getaran. Nada yang tepat itulah yang digunakan sebagai nada lantunan doa. Proses penentuan nada semacam itu dilakukan untuk keperluan ibadah di gereja dan hasilnya sangat tepat. Meskipun pada masa kini kita tidak memerlukannya karena ada sistem pengaturan suara berteknologi. Namun yang terpenting adalah setiap orang yang hadir di dalam gereja harus bisa mendengar dan harus bisa terlibat bersama-sama. Seperti telah saya sebutkan, ada waktunya kita perlu berdoa dengan buku doa. Bukankah menggunakan buku semacam itu berarti berdoa bersama? Kita membutuhkan koordinasi yang lebih baik, dan itulah tempatnya kita menggunakan kata-kata yang telah disusun bagi keperluan kita, sehingga kita bisa bersama-sama dalam kesatuan kelompok besar. Itulah sebabnya kita menggunakan keduanya, doa spontan dan doa dari buku doa, termasuk bernyanyi bersama dari buku lagu dan membaca Alkitab bersama. Bahkan itulah sebabnya kita menyanyikan lagu. Konyol jika kita berpikir bahwa bernyanyi tanpa buku, berdoa tanpa buku, melakukan semuanya secara spontan adalah lebih rohani. Makin besar kelompoknya, makin penting pula untuk ada susunan kata-kata yang berfungsi untuk menyatukan kelompok besar itu dengan cepat dalam doa bersama. Doa berkat merupakan salah satu contohnya. Suara serempak amin dari kumpulan besar orang yang hadir merupakan penguatan yang hebat atas doa berkat itu. Jangan takut mengucapkan amin atau haleluya ketika Anda sungguh-sungguh sepakat dengan doa yang diucapkan. Seberapapun besarnya kelompok yang ada, Tuhan menyukai amin yang serempak itu. Itulah kata yang dapat kita ucapkan sebagai suatu kesatuan kepadanya. Berikutnya ada pula lingkaran yang lebih besar lagi, gereja Yesus Kristus di seluruh dunia. Setiap kali kita ikut berdoa dalam sebuah ibadah, kita tidak sendirian, kita bersama-sama dengan gereja yang satu di seluruh dunia itu. Kita sedang berdoa bersama orang-orang kudus. Haleluya. Setiap saat ada siklus doa selama 24 jam yang tak berhenti. Tahukah Anda lagu yang berjudul The Day Thou Gavest, Lord, is Ended? Berakhirlah hari yang kau beri, Tuhan. Salah satu bagian liriknya berbunyi, As o'er each continent and island, saat di setiap benua dan pulau, the dawn leads on another day, fajar terbit membuka hari yang baru. The voice of prayer is never silent, suara doa tidak pernah diam, nor dies the strain of praise away, dan rangkaian pujian tetap mengalir tanpa henti. Dalam doa kita menjadi satu mata rantai dalam rantai doa di seluruh dunia, dan kita sedang berdoa bersama orang-orang kudus. Yang terakhir, ada lingkaran yang terbesar yang termasuk surga dan bumi. Bersama para malaikat dan penghulu malaikat dan bersama seluruh penghuni surga adalah kata-kata dari sebuah buku, tetapi maknanya kuat sekali, bukan? Itu menunjukkan kita sedang berada di dalam lingkaran yang amat sangat besar.
Doa pribadi sendirian, tidak ada doa yang seperti itu. Saya ingat pernah pergi menjenguk seorang wanita tua yang tinggal sendirian di rumahnya. Dia seorang pengikut Tuhan yang penuh kasih, tetapi sedikit sekali orang yang datang menjenguknya. Dia tidak dilibatkan dalam semua pertemuan doa, kecuali jika ada orang yang ingin mendoakan dia, maka barulah orang berdoa bersama dia. Saya bertanya, bagaimana perasaan Anda? Tidakkah Anda merasa kecewa? Dan dia berkata, tidak. Saya tidak akan pernah lupa jawabannya itu. Dia melanjutkan, saat saya terbaring di kasur ini ketika saya berdoa, semua malaikat ikut berdoa bersama saya. Dia mengadakan pertemuan doa bersama setiap kali berdoa. Dia tidak pernah berdoa sendirian saja. Dia selalu dikelilingi rekan-rekan doa saat berdoa di kamarnya yang sempit itu. Wanita itu telah menemukan bahwa doa Kristen adalah doa bersama orang-orang kudus. Namun, mengapa Tuhan lebih senang ketika kita berkumpul bersama? Mengapa doa menjadi lebih berkuasa jika bersama surga saat kita berkumpul? Tentu ada alasannya. Saya telah berjanji untuk tidak menyebut-nyebut anak-anak saya dalam materi saya. Tetapi kali ini saya terpaksa meminta maaf kepada mereka karena saya akan menyebutkan satu hal. Saya ingat ketika mereka menjalani ujian sekolah, ketiga anak saya berkumpul dan memberi saya dokumen untuk saya tanda tangani. Rupanya mereka telah saling berkonsultasi tentang hal itu, lalu menyepakati bahwa ayah mereka akan bangga jika mereka lulus mendapat penghargaan khusus atas prestasi mereka dan seterusnya. Sehingga mereka menyusun perhitungan untuk setiap capaian itu. Mereka bersetuju tentang perhitungan itu, lalu membawa dokumennya kepada saya untuk ditandatangani agar jerih lelah mereka mendapatkan upah berupa uang. Saya membaca dokumen itu dengan saksama, lalu berkata, masih ada satu hal yang belum ada. Tidak ada perhitungan sanksi yang kalian bayarkan kepada ayah jika kalian gagal. Mereka kembali berkumpul dan berdiskusi ulang, lalu menyusun perhitungan sanksi yang menjadi utang mereka kepada saya jika mereka gagal. Dokumen itu akhirnya disusun dengan rapi, lalu saya menandatanganinya. Kami menyimpannya di tempat aman di rumah untuk dikeluarkan pada waktu diperlukan. Saya seorang ayah dan Tuhan pun seorang bapa. Seorang ayah atau bapa akan berespons lebih jauh ketika anak-anaknya berkumpul dalam kesepakatan bersama dalam suatu hal yang menjadi urusan mereka. Jika mereka sangat mengingini sesuatu, mereka perlu berkumpul dalam kasih dan hubungan yang rukun untuk bersepakat bersama. Jika anak-anak telah bersepakat bersama, lalu datang membawa permintaan mereka kepada ayah mereka, sang ayah tentu kesulitan menolak permintaan itu. Mengapa? Ayah pasti suka melihat anak-anaknya bekerja sama. Tuhan adalah seorang bapa dan dia suka melihat keluarganya bersepakat bersama. Dia suka melihat mereka bersatu dalam satu hati dan satu pikiran. Dia mencurahkan Roh-Nya pada hari Pentakosta ketika mereka bukan hanya berkumpul di satu tempat, melainkan juga bersatu hati dalam kesepakatan. Tuhan punya keluarga dan dia ingin memberkati keluarganya. Tuhan ingin memenuhi tubuhnya dengan Roh-Nya. Tuhan ingin menganugerahkan berbagai pemberian kepada kita. Maka dia memandang ke bawah dari surga dan menunggu kita, anak-anaknya, bersatu dan bersepakat, lalu datang bersama sebagai keluarga kepadanya. Saya tidak dapat menjelaskan seluruh pengajaran tentang doa di dalam Perjanjian Baru dari dasar yang lain selain pemahaman akan sifat dan sosok Bapa di surga yang gambarannya dapat kita lihat pada keluarga-keluarga di bumi. Nah, mari kita datang dengan penuh keberanian menghadap takhta kasih karunia-Nya untuk menemukan kasih karunia-Nya yang menolong kita.
Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu atas kebersamaan kami di dalam Tuhan. Kami bersyukur karena adalah kehendak-Mu bahwa kami harus berdoa bersama, saling mengasihi dan membawa permohonan kami kepadamu dalam kesatuan. Terima kasih untuk kuasa di dalam doa kesatuan itu. Tuhan, saya berdoa agar setiap orang di gereja kami tidak hanya datang ke acara ibadah, tetapi juga berdoa bersama dengan satu sama lain, meskipun jumlah orangnya sedikit. Biarlah ada gelombang doa yang membawa kami menyaksikan Engkau melakukan perbuatan-perbuatan besar oleh kuasa-Mu. Tuhan, kami berdoa agar gereja kami berdoa, dan agar ada kelompok-kelompok yang memiliki visi dan bersepakat dan berjalan dalam kasih yang datang kepadamu bersama sebagai anak-anak-Mu dan berkata, Bapa, lakukanlah ini karena kami telah bersepakat memintanya. Kami tahu Engkau mengasihi kami dan Engkau ingin memuliakan nama-Mu melalui kami. Kami memintanya dalam nama Yesus dan untuk kemuliaan Yesus. Amin.